wabarakatuh, salam dan bahagia. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Alfiana Durmadu Nafisah dan NIM 2019-008350. Di sini saya dari kelas 6A 9 Manajemen. Saya akan membahas tentang sistem manajemen kinerja. Apa itu sistem manajemen kinerja? Sistem manajemen kinerja merupakan suatu proses untuk menciptakan pemahaman bersama antara pejabat penilai dari karyawan yang dinilai mengenai apa yang harus dicapai, target perusahaan atau unit kerja atau individu, dan bagaimana mencapainya, serta metode penilaiannya itu bagaimana. Sistem manajemen kinerja pada dasarnya adalah apa yang secara umum sering disebut dengan penilaian prestasi kerja. Kemudian, mengapa sih manajemen kinerja itu diperlukan? Hakikat manajemen kinerja di sini adalah bagaimana mengelola seluruh kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen kinerja ini bukan hanya memberi manfaat kepada organisasi saja, melainkan juga memberi manfaat kepada manajer dan individu. Bagi manajer sendiri, manfaat manajemen kinerja antara lain yaitu yang pertama, memperbaiki kinerja tim. Yang kedua, membantu karyawan yang kinerjanya rendah. Kemudian, mendukung kepemimpinan. Kemudian, proses motivasi dan pengembangan tim. Dan yang terakhir, mengusahakan rencana kerja untuk meninjau ulang kinerja dan tingkat kompensasi. Bagi individu, manfaat manajemen kinerja yaitu yang pertama, memperjelas peran dan tujuan. Yang kedua, mendorong dan mendukung untuk tampil lebih baik. Kemudian, membantu pengembangan kemampuan dan kinerja. Dan memformulasikan tujuan dan rencana perbaikan cara bekerja. Bagaimana sih proses sistem manajemen kinerja itu? Nah, terdapat suatu proses siklus manajemen kinerja yang bagus dan dipatuhi untuk dikerjakan bersama. Ada beberapa tahap, yaitu yang pertama, tahap planning, yang merupakan tahap identifikasi perilaku kerja dan dasar pengukuran kinerja. Lalu dilakukan pengarahan konkret terhadap perilaku kerja dan perencanaan terhadap target yang akan dicapai, kapan dicapai, dan bantuan yang akan dibutuhkan. Kemudian, tahap kedua yaitu monitoring. Tahap ini merupakan penerapan pemantauan pada proses organisasi. Tahap ini berfokus pada manage, dukungan dan pengendalian terhadap jalannya proses agar tetap berada pada jalurnya. Jalur yang dimaksud di sini adalah kriteria maupun proses kerja yang sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam satu organisasi atau satu perusahaan. Tahap ketiga yaitu mencakup langkah evaluasi. Evaluasi di sini dilakukan dengan mereview kinerja yang telah dilakukan atau dilaksanakan. Setelah itu, kinerja dinilai atau diukur. Tahap ini memerlukan dokumentasi data yang berkaitan dengan objek yang dievaluasi. Nah, evaluasi atau evaluator ini harus bersikap objektif dan netral agar dapat menghasilkan evaluasi yang valid. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap development yang berfokus pada pengembangan dan penghargaan. Hasil evaluasi menjadi pedoman penentu keputusan terhadap action yang dilakukan selain bisnis. Keputusan dapat berupa langkah perbaikan, pemberian reward, atau punishment. Melanjutkan suatu kegiatan atau prosedur yang telah ada dan penetapan anggaran. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Salam.